Ya, kembali lagi bersama saya Gede Sudana Puru, kelas SI 4106, NIM 1202170133. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan preview sedikit tentang tugas SQLite. Nah, jadi intinya di sini kita mengaplikasikan yang namanya SQLite database. Di mana SQLite database ini merupakan sebuah kelas yang berfungsi untuk mengatur database yang memiliki metode-metode seperti insert untuk menambahkan data ke dalam database, update untuk memperbarui data, dan delete juga exec SQL yang untuk mengeksekusi sintak pada SQL-nya. Sini juga kita menggunakan yang namanya SQLite Open Helper yang merupakan salah satu cara untuk membuat tabel yang dapat menyimpan berbagai data seperti string dan integer. Nah, untuk mengimplementasikan database SQLite ini di dalam tugas ini, kita membuat kelas database helper. Yang pertama, kita extend SQL atau SQLite Open Helper di dalam public class database helper ini. Selanjutnya kita membuat nama database-nya, kemudian kita akan membuat nama tabel yang akan dibuat. Selanjutnya kita bisa membuat konstruktor dan juga metode onCreate untuk membuat SQL database berdasarkan tabel yang mau dibuat. Di dalam aplikasi ini kita membuat tabel, judul, artikel, dan author atau penulis, karena di sini kita membuat aplikasi untuk mengetahui list judul artikel gitu. Nah, kemudian kita bisa membuat database versionnya, apakah dia diubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, dan juga kita bisa membuat metode insert data untuk menambahkan data-datanya nanti di kolom berapa dia akan muncul, seperti di sini. Nah, di sini kita mengambil dari SQLite database-nya yang sudah dinamai pada di atas tadi. Nah, di sini ada kursor. Di sini untuk mengambil semua data-data yang sudah ada di dalam tabel, untuk merubah data dan menghapus data, yaitu update data dan delete data. Oke, di sini selanjutnya recycler view. Apa itu recycler view? Yaitu hampir sama dengan list view, namun recycler view ini mempunyai kemampuan yang lebih dibanding list view, yaitu lebih cepat dan efisien, terutama dalam menangani data-data berjumlah besar. Misalkan kita mempunyai set data yang berjumlah ratusan mungkin, itu menggunakan recycler view. Nah, yang pertama, untuk recycler view ini kita harus definisikan terlebih dahulu sesuai dengan support library kita masing-masing. Nah, di sini di aplikasi ini yang menggunakan recycler view adalah di bagian activity list-nya. Bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa data yang nanti akan diambil dan dijadikan list menggunakan si recycler view ini. Nah, selanjutnya yang pertama
kita harus mendefinisikan recycler view di layoutnya, yaitu yang saya gunakan adalah mengambil dari material widget Android gitu. Selanjutnya kita isikan atribut-atributnya, di dalamnya apa saja. Kemudian kita buat bagian list artikelnya yang akan masuk nanti. Salah satu artikelnya apa, kita definisikan di sini, kita buat di sini layoutnya. Kemudian selanjutnya ini layoutnya berbentuk card view ya. Selanjutnya kita masuk ke list activity. Kita buat model data yang akan dimasukkan nanti. Jadi yang akan dibuatkan list itu adalah artikel-artikelnya untuk di aplikasi ini. Jadi kita buat model datanya, yaitu public class artikel pasti, dan kita mengambil judulnya, artikelnya, dan autornya nanti. Kita set semua di sini. Kemudian kita ke kelas list activity. List activity kita membuat adapternya, yaitu kita buat array list artikel yang tadi. Kemudian kita definisikan list artikelnya, kita mengambil data artikelnya. Nah, kemudian kita set adapternya ke recycler view-nya dan di dalam main activity. Sini bisa kita lihat kita bisa mengklik dan menampilkan list activity dari kelas list activity yang tadi. Kemudian preview pada bagian utamanya, yaitu create article. Sini kita bisa memasukkan judul artikel, isi artikelnya, dan penulisnya siapa. Lalu kita post. Nah, post ini nanti dia akan kita buat seperti ini. Itu dia berisi title, artikel, dan author tadi. Jika kita klik post itu, ini akan masuk ke dalam database. Nah, di sana juga terdapat tools jika kita sudah mengisi title dan jika tidak berhasil atau gagal. Ya, di bagian main activity juga ada button article list dan create article. Dimana sebelum kita membuat article list atau mengklik article list, tentunya kita harus membuat dulu atau create article dulu. Nah, di create article ini kita sudah buat kelas create activity. Jadi ketika di main activity-nya diklik create, kita di sini ada metode klik create, maka akan memulai aktivitas pada kelas create activity. Nah, create activity itu seperti ini yang tadi. Kita bisa nge-post tadi. Dan jika kita mengklik article list, ini langsung diarahkan ke kelas list activity, yaitu memunculkan list
artikel-artikel apa saja yang ada di sini, apa saja yang sudah dibuat tadi maksudnya. Nah, bentuknya kan seperti ini, artikel list. Ini diambil dari database tadi. Karena kan kita meng-create, kita akan dihubungkan ke database. Ini kita mengambil melalui tadi recycler view tadi, berbentuk recycler views. Dan kita akan mendapatkan data artikelnya. Nah, berbentuk recycler view dan card view tadi. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan aplikasinya. Kita coba create artikel, kita masukkan judulnya, misalnya makanan, misalkan dan kita masukkan autornya, nama saya sendiri. Oke, kita post. Nah, artikel berhasil ditambahkan. Kita coba artikel list. Nah, judulnya apa dan autornya siapa, juga isi artikelnya apa sudah bisa terlihat. Kita coba buat lagi, yaitu sekarang buah mangga. Selanjutnya autornya saya lagi. Nah, ada 2 artikel list begitu. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun kelebihan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman di luar semuanya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap di rumah aja.